Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pelajaran hari ini, mari kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran di masa pandemi, belajar daring ataupun online ini diberi kemudahan dan kelancaran. Saya ingin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini, mulai dari perkenalan dan absensi. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal terlebih dahulu istilah tentang pepatah. Nah, di situ ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Bu Eni Ratna Nitias. Saya mengajar mapel bahasa Indonesia di kelas 10, 11, dan 12. Alamat rumah saya Desa Tanglugundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Nah, lanjut ke berikutnya. Sebelum pelajaran dimulai di kelas 11 ini, saya akan menyinggung sedikit materi di kelas 10, yaitu tentang beberapa teks. Tentu kalian sudah memahami materi di kelas 10 atau teks yang di kelas 10, mungkin kamu sudah memahaminya. Ada beberapa contoh teks. Nah, contoh teks itu yaitu berupa teks LHO, eksposisi, negosiasi, dan teks anekdot, teks biografi, dan lain-lain. Nah, di kelas 11 ini, di bab awal ini, kalian juga mempelajari beberapa teks juga. Nah, teks pertama, nanti kita mempelajari tentang teks prosedur. Nah, kita lihat dulu dalam kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1, mengonstruksikan informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, 4.1, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang ketiga, 3.2, menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, yaitu 4.2, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah membaca beberapa teks prosedur, siswa dapat membuat komposisi informasi berupa pernyataan umum, kemudian mereka bisa menghasilkan dan mempresentasikan rancangan dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat secara lisan maupun tulisan. Nah, sekarang kita pahami terlebih dahulu bab 1 dengan buku paketnya bahasa Indonesia, yaitu menyusun prosedur. Di sini ada contoh teks prosedur dahulu. Kita membaca teks terlebih dahulu dan sambil memahaminya. Nah, contoh teks prosedur yang pertama,
berjudul Cara Mudah Mengambil Uang Melalui ATM. Apakah Anda tahu secara mengambil uang di ATM? Bagi mereka yang belum pernah mengambil uang melalui ATM, pasti merasa kesulitan dan tidak tahu akan menekan tombol apa ketika berada di depan mesin ATM. Begitu juga dengan perasaan takut dan was-was yang kadang mendera mereka yang baru saja akan menarik uang di ATM. Takut salah menekan tombol atau kartu ATM terblokir. Sebenarnya, cara mengambil uang melalui ATM sangat mudah. Memiliki kartu ATM berupa keberuntungan karena mesin ATM sudah tersebar di seluruh Indonesia hampir setiap kecamatan. Namun, bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama, carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak, dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Setelah Anda yakin kalau mesin ATM tidak merusak, masukkan kartu ATM pada lubang atau tempat yang disediakan. Perhatikan posisi logo bank ada di kiri bawah menghadap ke atas. Bagian yang terdapat logo bank terlebih dahulu dimasukkan. Masukkan hingga mesin ATM menarik secara otomatis kartu Anda. Selanjutnya akan masuk ke setelan bahasa. Tekan tombol nomor 1 jika menggunakan bahasa Indonesia atau tekan nomor 2 jika menggunakan bahasa Inggris. Langkah berikutnya adalah masukkan PIN Anda dengan menekan tombol angka. Hati-hati jangan sampai salah, karena kalau sampai salah 3 kali, ATM akan otomatis diblokir. Jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, tekan tombol clear pada mesin ATM. Pada beberapa mesin ATM membetulkan menggunakan tombol correction jika Anda mengeluarkan kartu secara paksa. Bisa dengan menekan tombol cancel, kartu akan keluar. Selanjutnya adalah memilih uang yang akan diambil. Caranya yaitu dengan menekan tombol yang ada di samping kanan atau di kiri layar. Tekan sekali, maka ATM akan menghitung secara otomatis uangnya. Seperti yang tertera pada layar, tunggu sekitar 5 detik, uang akan keluar dengan nominal uang yang seperti tertera pada mesin ATM. Setelah itu, muncul peringatan di layar agar Anda segera mengambil kartu ATM Anda. Jangan sampai lupa mengambil kartu ATM Anda. Sisa dana atau saldo rekening akan muncul di layar sesaat setelah uang di mesin ATM keluar. Contoh teks prosedur. Sangat mudah bukan cara mengambil uang di ATM? Tidak perlu repot-repot, penting tidak tergesa-gesa, ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Nah, itulah contoh teks prosedur. Sebelumnya mungkin kalian semua belum memahami apa pengertian teks prosedur itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks prosedur. Teks tersebut menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengambil uang melalui ATM.
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Fungsi teks prosedur, contoh, teks tersebut berfungsi untuk masyarakat yang belum tahu atau belum memahami bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Dengan teks tersebut, masyarakat tidak harus merasa was-was kartu ATM tertelan atau salah satu menekan tombol yang dapat menyebabkan terjadinya masalah. Berdasarkan teks di atas dapat disimpulkan bahwa teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan seperti pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksanakan dengan baik. Nah, setelah memahami pengertian, kita memahami struktur teks prosedur. Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contoh dalam teks di atas tadi yaitu namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga yang menakutkan tidak akan terjadi. Kalimat tersebut berisi tujuan memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mengambil uang di ATM. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Berikut berisi perincian petunjuk yang disarankan. Langkah-langkah atau petunjuk kegiatan yang akan ada dalam teks yaitu langkah-langkah bagaimana kita mengambil uang melalui ATM. Hal itu ditunjukkan pada teks tersebut, tepatnya pada paragraf kedua. Yang contohnya berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Sampai dengan jangan sampai melalui kartu ATM Anda, sisa dana atau saldo rekening akan muncul di layar sesaat setelah uang di mesin ATM keluar. Paragraf tersebut menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan ulang terdapat pada bagian akhir teks, yaitu contohnya sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM, tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sampai mencapai batas minimal saldo bank. Nah, contoh tersebut dalam teks menjelaskan kembali yang terjadi tujuan teks prosedur, yakni menjelaskan langkah-langkah mengambil uang melalui ATM. Nah, tersebut strukturnya teks prosedur ada 3. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur itu apa? Terus yang kedua yaitu langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan. Yang ketiga yaitu penegasan
ulang. Setelah itu kita mempelajari tentang aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan dalam teks prosedur banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Misalnya, carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan. Itu contohnya kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan yang bersifat meyakinkan. Misalnya, 1. Sebenarnya cara mengambil uang di ATM sangat mudah. 2. Memiliki kartu ATM merupakan salah satu keberuntungan. Yang ketiga, kata teknis atau kata istilah tertentu yang tertera pada tombol mesin ATM seperti error, cancel, collection, saldo, dan rekening. Yang keempat, kata-kata konjungsi temporal seperti setelah, berikutnya, dan selanjutnya. Contoh pada teks di atas tadi yaitu, setelah Anda yakin bahwa mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada tempat yang telah disediakan. Itu unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaannya ada 5. Yang pertama, kata kerja imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Yang ketiga, teknis. Yang keempat, konjungsi penjumlahan. Yang kelima, deskripsi alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif itu biasanya di akhiran kan, i, dan partikelnya adalah a. Nah, di situ ada contoh bentuk dasar imbuhan partikel bentuk kata. Nah, nomor 1 contohnya di sini ada perhati. Imbuhan atau partikelnya kan, bentukan katanya yaitu dijadikan satu menjadi perhatikan. Contoh yang kedua yaitu pasti. Bentuk dasarnya pasti, imbuhan atau partikelnya kan, bentuk katanya menjadi pastikan. Contoh yang ketiga yaitu tunjuk. Imbuhan partikelnya kan, bentuk katanya tunjukkan. Contoh yang keempat yaitu cerita. Imbuhan atau partikelnya kan, bentuk katanya menjadi ceritakan. Contoh yang kelima, hindar. Imbuhan partikelnya i menjadi bentukan katanya hindari. Contoh yang keenam, jadi. Imbuhan atau partikelnya lah, bentuk katanya menjadi jadilah. Yang kedua, tadi saya membahas tentang menggunakan kata-kata teknis. Nah, kata teknisnya bisa kamu lihat sendiri pada teks tersebut tadi. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau partikel. Nah, konjungsinya tadi bisa disebutkan konjungsi temporal. Kalau partikelnya ya bisa ditambahkan sendiri, partikelnya bisa dinyatakan partikel lah tadi. Terus yang keempat, menggunakan kalimat persuasif, tadi sudah ada contohnya. Yang kelima, apabila itu prosedur resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Selanjutnya,
Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Merancang teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, diingat lagi, teks prosedur memiliki dua bagian utama dan berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Langkah-langkah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan di teks prosedur yang pertama yaitu menentukan macam dan jenis teks prosedur yang akan dirancang. Yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Menyusun teks prosedur haruslah memperhatikan isi, struktur, dan kaidah bahasaannya. Dilanjut, berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan yang berjalan dan berhasil dengan baik. Struktur teks prosedur dibentuk oleh tujuan dan langkah-langkah dan penegasan ulang kembali. Sementara teks prosedur dibangun oleh kalimat perintah, tadi kata kerja imperatif, diikuti dengan konjungsi temporal. Terus yang ketiga bersifat penambahan atau kronologis. Terus ditambah lagi menggunakan kata-kata kerja teknis. Langkah-langkah menyusun teks prosedur yang pertama, menginterpretasi atau menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dapat atau yang sudah dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Selanjutnya, berikut disajikan contoh pengembangan teks prosedur yang dikutip dalam buku berjenis jenis teks mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini karyanya buat kasih topiknya. Itu menentukan topik terlebih dahulu, yaitu menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Kerangkanya, kita membuat kerangka terlebih dahulu. Kerangka dalam teks prosedur itu yang pertama, menerima apa adanya. Yang kedua, mengenali kekurangan dan kelebihan diri. Yang ketiga, bertanya tentang kekurangan dan kelebihan diri. Yang keempat, yaitu keyakinan pada diri sendiri. Yang kelima, selalu bersyukur. Yang keenam, bersyukur menambahkan kebahagiaan. Yang ketujuh, tersenyum secara tulus. Yang kedelapan, senyum membawa kebahagiaan. Demikianlah contoh teks prosedur atau menentukan topik teks prosedur. Mana anak-anakku, pembelajaran hari ini sudahkah kalian paham ataupun masih belum paham? Nah, sekiranya Anda belum paham, silahkan bisa menghubungi saya ataupun bisa WhatsApp ke nomor saya. Nah, sekian pelajaran kali ini atau pertemuan kali ini. Kita sambung pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.